Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Keesokan harinya, Said telah menjemput Tuti ke rumahnya. Mereka berangkat bersama-sama ke kota di mana mereka menempuh pendidikan. Mereka asyik berbincang-bincang di sepanjang jalan, sehingga mereka tidak merasa mereka sudah hampir sampai ke kota itu. Tut, dari lokalmu ada berapa tenda? 4, 3 cewek, 1 cowok, jawab Tuti. Aku juga 4, tapi cewek semua. Aku digabungkan ke lokal lain, kata Said. Aku gak nyangka kuliah di PGSD serasa masih jadi siswa aja. Kelas gak berubah, teman itu-itu aja. Bukan kita yang nyari dosen ke kelasnya, dosen yang masuk ke kelas kita. Kayak masih SMA. Terus tiap Senin pagi upacara bendera. Untung aja kampus kita terpisah dari jurusan lain. Kalau enggak kan bisa diketawain, gerutu Said. Masuk upacara bendera tiap Senin diketawain. Harusnya kita bangga dong. Jurusan kita beda dari jurusan lain. Lagi pula itu kan bagus, lebih disiplin. Sebab kita akan menanamkan disiplin sejak dini pada anak didik kita nanti, kata Tuti menjelaskan. Memangnya kamu gak senang kuliah di sini? Tanya Tuti lagi. Asal bersamamu aku senang, jawab Said. Ya elah, gombal, kata Tuti mengejek. Said hanya diam mendengar perkataan Tuti. Di jurusan mereka lebih banyak perempuan. Laki-laki adalah makhluk yang langka. Tapi sejauh ini Said belum bisa berpaling dari Tuti. Padahal di lokalnya hanya ada 2 orang laki-laki, sehingga dia yang paling ganteng di kelasnya. Sementara Tuti masih saja tidak menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan pada Said. Tapi kali ini Said ingin memastikan status mereka. Tidak bisa ngambang seperti ini. Dia ingin tahu bagaimana perasaan Tuti yang sebenarnya pada dirinya. Said meminggirkan mobilnya dan berhenti. Ada apa? Tanya Tuti. Aku capek, jawab Said. Oh, aku punya bekal, kata Tuti sambil mengeluarkan bekalnya. Aku ingin kepastian, kata Said lagi. Apa? Tanya Tuti kaget karena heran. Aku menyukaimu. Maukah kau menjadi pacarku? Tanya Said serius. Tuti terdiam karena semakin kaget. Dia tak menyangka Said akan menembaknya secara mendadak kayak ini. Nggak ada romantis-romantisnya. Tapi dia senang juga karena dia juga menyukai pria ini. Tapi dia masih ragu karena usia mereka berdua masih muda untuk pacaran. Kamu nggak ingat sama pasal yang dibuat para senior? 1, senior selalu benar. 2, junior selalu salah. 3, jika terjadi kesalahan, kembali ke pasal 1. 4, junior milik senior. Tuti mengingatkan pasal itu. Berarti kamu udah siap kehilanganku dan melihatku ada di sisi orang lain serta tak bisa seakrab ini lagi denganmu, tanya Said. Enggak, jawab Tuti khawatir. Said sebenarnya ingin tertawa melihat wajah gadis itu yang tampak cemas. Tapi dia berusaha untuk serius. Aku gak peduli dengan pasal konyol itu. Jika junior milik senior, aku bakal lepas ke para senior nih. Secara di jurusan kita cowok sangat sedikit kan. Aku juga termasuk yang paling ganteng di antara mahasiswa di sini. Jadi bisa jadi aku bakal menjadi milik mereka, jawab Said kepedean. Tuti hanya terdiam. Melihat itu, Said berkata lagi. Jadi gimana nih? Mau gak? Kata Said dengan nada usil. Kok kamu nembaknya gitu sih? Gak ada romantis-romantisnya. Jadi kesal. Padahal kamu tahu kan ini cinta pertamaku, kata Tuti kesal. Jadi kamu mau yang romantis nih? Mau yang gimana? Tanya Said nyengir sambil mendekat. Jangan macam-macam, kata Tuti cemas. Tangannya bersiaga seperti memasang kuda-kuda. hendak menonjok Said jika berbuat macam-macam.
Said malah tertawa. Katanya kamu mau yang romantis, bukan kontak fisik. Kata Tuti agak takut, kalau cowok ini nekat juga. Ya baiklah, kata Said kecewa. Tapi kau menerima aku kan? Tanya Said berharap. Iya, jawab Tuti tertunduk malu. Beneran? Alhamdulillah, makasih sayang, kata Said tak percaya. Tuti menerimanya. Ih, jangan panggil sayang-sayangan, aku geli, jawab Tuti. Ya ampun, apa-apaan, dilarang, katanya kecewa. Belum waktunya. Yuk jalan, ajak Tuti santai. Apa-apaan ini? Kok jadian kayak gini? Kata Said cemberut. Habis, nembaknya juga kayak gitu, jawab Tuti manyun. Sebenarnya Said ingin melakukan penembakan dengan romantis. Ya kayak dikasih bunga-bunga gitu. Tapi kali ini dia melakukan serangan fajar. Soalnya besok bakal ada kegiatan kemah bakti mahasiswa. Kegiatan ini bergabung dengan jurusan lainnya di Fakultas Ilmu Pendidikan kampus ini. Jika cuma anak-anak PGSD, Said nggak terlalu khawatir. Tapi jurusan lain kebanyakan cowok. Bisa jadikan salah seorang kecantol sama Tuti yang imut ini. Jadi dia melakukan serangan fajar pada Tuti sebelum acara KBM dimulai. Sesampai dia di kos Tuti, Said membantu Tuti menurunkan barang-barangnya. Teman-teman kos Tuti langsung keluar, cuci mata. Wajah Said dapat menyejukkan pikiran mereka yang suntuk beberapa hari nggak ada kegiatan. Tuti telah terbiasa dengan ulah teman-temannya yang seperti itu. Tapi entah kenapa saat ini dia agak risih dengan ulah teman-temannya yang terlalu akrab dengan Said. Said dapat melihat hal itu. Dia tidak ingin membuat Tuti menjadi cemburu padanya. Akhirnya dia buru-buru meninggalkan kos Tuti. Esok harinya mereka telah bersiap-siap berangkat ke lokasi tempat mereka melakukan kegiatan. Meskipun tidak satu bus, tapi Said tetap mengutamakan Tuti terlebih dahulu, baru menyelesaikan urusannya. Ternyata yang ditakutkan Said benar, senior dari jurusan AIP terpesona pada kekasihnya ini. Seandainya dia belum menyatakan perasaannya, mungkin dia akan galau setengah mati. Tapi sekarang dia sedikit lega, karena Said tahu Tuti cewek setia. Mereka mendirikan tenda di sebuah lapangan di desa itu. KBM akan diadakan selama 3 hari. Yang perencanaannya adalah hari pertama adalah pembukaan, jadi tidak terlalu banyak kegiatan pada hari pertama. Selain mendirikan tenda dan pembukaan yang mendengarkan nasihat dan arahan dari senior dan dosen pembimbing, setelah itu mereka dapat beristirahat karena kelelahan di perjalanan. Pada hari kedua, penampilan bakat baik individu maupun kelompok. Ini berbentuk perlombaan. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada saat acara penutupan atau saat acara api unggun. Pada hari ketiga, acara puncak, yaitu menunjukkan bakti mereka pada desa tempat mereka melakukan kegiatan. Mereka akan membersihkan jalan dan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, jembatan, dan sebagainya, dan malamnya ditutup dengan kegiatan api unggun. Pemuka desa akan diundang dalam acara ini, sekalian pamit pulang esok harinya. Pada hari pertama ini, mereka akan mendirikan tenda-tenda yang sudah diatur jaraknya oleh panitia. Setelah mencabut lot dan mengetahui letak tenda masing-masing, ternyata Tuti berjarak 5 tenda dari Said. Tenda Tuti berada tepat di samping posko senior AIP, yang artinya Tuti akan berdekatan dengan senior dari jurusan Administrasi Ilmu Pendidikan yang dari awal berangkat tadi mendekatinya. Said sedikit galau, tapi mau gimana lagi, tempat mereka gak bisa ditukar. Tenda Tuti berdiri dalam waktu yang singkat. Berkat bantuan si kakak senior yang super keren dan sigap, dia meminta bantuan seluruh anggotanya untuk membantu. Said merasa tergantikan. Biasanya Tuti selalu membutuhkan bantuannya. Sekarang dia malah telah lebih dulu dibantu orang lain.
Malam itu, acara pembukaan pun sedang berlangsung. Para senior memberi pengarahan tentang kegiatan yang akan mereka lakukan, dan dosen pembimbing memberi nasihat bagaimana cara mereka bersikap di daerah orang. Setelah selesai acara pembukaan, mereka diminta beristirahat dan kembali ke tenda masing-masing. Said menyempatkan diri ke tenda Tuti. Tentu saja teman-teman satu tenda Tuti yang berjumlah 5 orang amat bahagia. Mereka buru-buru memperbaiki penampilan mereka, lalu duduk mengelilingi Said. Cowok itu malah risih, terlebih melihat Tuti yang tidak ingin ikut menggerubunginya kayak semut menggerubungi gula. "Tut, tolong," kata Said memelas. "Emangnya kami apain?" tanya Sinta sedikit kesal. Said berdiri dan mendekat ke arah Tuti. "Tut, aku ingin mereka tahu hubungan kita, biar aku nggak diusilin lagi," kata Said. "Kalau kau berani, kasih tahu sana," kata Tuti. "Beneran boleh?" tanya Said. "Iya, tapi apa kau nggak nyesel? Kamu nggak bakal jadi idola lagi kayak sekarang," jawab Tuti mengejek. "Ya enggak lah sayang, masa aku nyesel?" kata Said sengaja mengeraskan suaranya. "Apa sayang? Apa? Kalian pacaran? Kapan jadiannya?" tanya Sinta penasaran. "Tapi nggak apa-apa. All for one for all," kata gadis itu tersenyum usil. "Apa? Enggak. Emangnya aku cowok apaan?" kata Said sewot dan pergi meninggalkan mereka. Para gadis itu serentak tertawa. Tuti tahu kalau teman-temannya memang hobi mengerjai Said, tapi dia juga tahu mereka akan mendukung hubungan dia dengan Said. Jadi dia tidak khawatir dengan tingkah teman-temannya. Yang agak dikhawatirkan Tuti adalah teman sekelas Said. Mereka tidak rela cowok dari kelas mereka berhubungan dengan cewek dari kelas lain. Sementara itu, kakak senior hitam manis yang ganteng dari tadi memperhatikan Tuti. Tapi sayangnya karena sedikit jauh, dia tidak mendengar perkataan mereka tadi. Dia hanya melihat Tuti berbeda dari gadis lain yang tidak tebar pesona di depan cowok yang baru datang. Pemuda itu semakin menyukai Tuti. Asyik ya cowok jurusan PGST bisa milih cewek yang disukai. Kita malah banyak yang nganggur, tapi lo malah sok pilih-pilih. Dideketin cewek malah banyak alasan, kata temannya dari belakang. "Gue mau cari yang beda, yang gak terlalu berani ngejar pria. Gue mau deketin salah satu di antara mereka," jawab cowok hitam manis itu. "Yang mana?" tanya temannya. "Yang putih tinggi, manis kan?" kata cowok itu lagi. "Black white dong," kata temannya sambil tertawa. "Dasar kau ini, gue gak hitam-hitam amat kok, ini mah namanya coklat," katanya sambil tersenyum dan memperlihatkan lesung pipi dan gigi putihnya. Cowok itu bernama Ashraf. Dia keturunan India. Kulitnya memang tak seputih Said, tapi Ashraf sangat tampan. Alis mata yang tebal dan mata yang indah. Bibirnya juga sangat menggemaskan. Badannya yang juga tinggi berisi, namun gak gendut. Ditambah lagi, dia adalah ketua BEM. Benar-benar cowok idola. Andaikan Said waktu itu gak buru-buru bertindak, bisa saja Tuti akan tertarik pada cowok yang satu ini. Ashraf dan 3 orang temannya berjalan mendekati Tuti. Dia memasang senyum termanisnya. Teman-teman Tuti yang lain meleleh melihat cowok itu. "Apa ada yang bisa kakak bantu?" tanya Ashraf ramah pada Tuti. "Udah kak, makasih atas bantuannya tadi," jawab Tuti sambil tersenyum. "Boleh tahu nama temanmu itu?" tanya Ashraf pada Tuti sambil menunjuk salah seorang teman Tuti yang bernama Rita. "Rita," jawab Tuti singkat, yang dibalas dengan senyumannya. "Rita, boleh aku tahu siapa nama temanmu?" tanya Ashraf pada Rita. Mendengar itu Rita tertawa. "Lah, kakak kok nggak nanya sendiri? Namanya Tuti," jawab Rita lagi. "Cara merayu lo norak," celetuk salah seorang teman Ashraf. Tapi cowok itu pura-pura nggak dengar perkataan temannya.
Nama kakak Asraf, kata Asraf sambil mengulurkan tangan pada Tuti. Tuti, balas Tuti singkat. Senyum manis menghiasi bibirnya, membuat cowok itu semakin terpesona. Kamu pasti belum punya pacar, kata Asraf tiba-tiba. Udah kok, jawab Tuti spontan. Mendengar itu, teman-teman Asraf tertawa. Yah, ditolak, celetuk mereka. Bersambung. Thank you for watching.